Oke, happy cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan seperti biasa membahas 5 emiten saham dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas itu ada BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk. Yang ketiga ada Indika Energi Tbk. Yang keempat ada ASA, Adi Sarana Armada Tbk. Dan yang terakhir ada TPIA, Chandra Asri Petrochemical Tbk. Jadi kita dari yang pertama dulu. Oke, sebelum membahas yang pertama, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi hari ini IHSG drop lumayan cukup dalam, bisa dikatakan begitu. Dan sesuai ekspektasi dia tertahan. Setelah ia menutup gapnya ini, dia tertahan di area Fibonacci retracement yang kita tarik dari atas ke bawah di kisaran area 7.200-an. Dan hari ini melakukan koreksi yang bisa dikatakan cukup dalam. Jadi jika kita melihat secara teori Elliott Wave, IHSG kita ini berpotensi membentuk sebuah dua skenario. Jadi skenario yang pertama yang berwarna hitam, jadi bisa dikatakan pada tanggal 13 Mei ini merupakan bottoming dari wave C, dan pada saat ini IHSG bisa saja sudah membentuk sebuah tren yang baru gitu. Tapi untuk skenario yang kedua, ini IHSG bisa saja belum menyelesaikan correction wave-nya dia, jadi dia bisa saja membentuk sebuah wave C yang akan diekspektasikan melakukan penurunan yang lebih jauh dibanding bottoming dari wave A yang berwarna merah gitu. Untuk misalnya ia terjadi skenario yang pertama, yaitu membentuk tren baru, jadi area pada tanggal kemarin 3 Juli 2022 ini bisa dikatakan sebuah puncak dari W1. Dan jika misalnya besok IHSG bisa memantul dari area MA50-nya ini, IHSG bisa dikatakan membentuk wave C, wave correction wave, yaitu subwave dari wave 2, yaitu dalam pattern ABC. Dengan bottoming dari wave 2 ini bisa diperkirakan di kisaran area resistance turning into support yang bisa kita dapatkan di tanggal 23 Mei kemarin. Tetapi misalnya besok IHSG tidak melakukan rebound dan langsung breakdown dari area MA50-nya ini, IHSG bisa diekspektasikan langsung akan membentuk wave 2 dengan target di kisaran area MA100 daily-nya juga, yang akan dijaga juga oleh area MA20 dalam time frame daily-nya gitu. Untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Jadi jika kita melihat pergerakan BBCA, jadi pada tanggal 27 Mei ia dapat membentuk sebuah gap up yang bisa kita dapatkan, yang hari ini telah tertutup dengan koreksi sebesar 1,97%. Jadi jika melihat pergerakan BCA yang seperti ini, bisa dilihat juga dari volume bahwa tekanan jual masih di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan juga jadi misalnya kita melihat pergerakan BBCA seperti ini, area saat ia terjadi gap up ini bisa dijadikan sebuah support minor yang juga dijaga oleh area MA200. Jadi untuk BBCA ini untuk trading udah lumayan cukup menarik, dengan catatan melakukan stop loss misalnya ia breakdown dari area MA200, maupun kita bisa mengambil last swing low-nya sebagai area stop loss kita gitu. Untuk target dari BBCA misalnya ia memantul di area MA200 ataupun support minornya di harga 7.450-an ini, dia bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di harga 7.625. Dan untuk target jangka menengahnya ini, BBCA masih bisa berpotensi menutup gapnya downnya yang dibentuk pada tanggal 9 Mei 2022 kemarin di kisaran harga 8.075. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk. Jadi kemarin saya dapat post di Stockbit bahwa ITMG berpotensi terjadi sebuah koreksi. Jadi tetapi hal tersebut saya katakan bukan karena
saya nebak-nebak gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dikatakan mendukung terjadinya koreksi dari ITMG ini. Jadi untuk faktor pertama ini bisa dilihat dari pembentukan candlenya, ini udah bisa dikatakan membentuk candle yang jelek banget ya, memanjang ekor ke atas. Dan yang kedua ini bisa dilihat bahwa ada sebuah bearish divergence yang bisa kita lihat di area chartnya, ia membentuk higher high, tetapi di RSI-nya ini dia membentuk sebuah lower high. Untuk yang ketiga, jika kita lihat dari teori Elliott Wave, ini bisa dikatakan saat kita melihat subwave dari subwave 5, jadi bisa dikatakan area ini sudah bisa dikatakan sebuah puncak dari subwave 5 dari wave 3 gitu. Dan jika kita tarik Fibonacci extension dari target dari subwave 3, kita tarik dari wave 2 sampai ke wave 3, ini subwave 5 dari wave 3-nya ini bisa kita dapatkan di adanya sebuah Fibonacci extension 138,2%. Dan jika kita lihat dari subwave 5, ini bisa kita dapatkan adanya sebuah Fibonacci extension 61,8% yang bisa berlaku sebagai sebuah area resisten. Untuk target dari koreksi untuk ITMG ini, lebih baik untuk melakukan pembelian menyicil. Jadi pertama kita bisa menemukan adanya sebuah Fibonacci retracement 23% yang bisa dikatakan cukup valid. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa wave 2 ini dibentuk dengan Fibonacci dengan retracement sebesar Fibonacci 61,8%. Jadi wave 4 ini saya ekspektasikan tidak akan melakukan retracement lebih dari 50% gitu. Jadi Fibonacci 23% ini bisa dikatakan cukup bagus. Dan jika kita lihat secara chart ini, Fibonacci 23%-nya juga akan dijaga oleh sebuah resistance turn into support. Jadi area kisaran harga 33.500 ini bisa dikatakan area yang cukup bagus untuk melakukan spekulasi buy. Tapi untuk pembelian bertahap ini, jadi kita bisa masuk sekitar 10 lot di kisaran harga 33.500. Dan misalnya jika ia breakdown, ini kita bisa menunggu di area support keduanya yang bisa kita dapatkan pada swing low terakhirnya di subwave dari subwave 4 dari subwave 5. Jadi di kisaran harga 30.000 sampai 31.000. Ini tergantung juga seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya retracement tersebut. Jadi bisa saja MA50 menyusul ke area atas. Jadi MA50 ini juga bisa dikatakan bisa digunakan sebagai area penentuan stop lossnya gitu. Jadi misalnya ITMG kita sudah membeli bertahap dari harga 33.500 sampai di 30.000 31.000-an, dan MA50 menyusul di area 30.000 tersebut, tetapi dia breakdown dari area MA50 ini, saya sarankan untuk stop loss terlebih dahulu. Tapi hal tersebut tidak begitu berpotensi terjadi. Jadi untuk ITMG ini bisa melakukan pembelian bertahap, misalnya beli 10 lot di harga 33.500. Dan misalnya ia breakdown lagi ke area resistance turn into support juga yang bisa kita dapatkan pada tanggal 7 Maret 2022 ini, yang juga telah di-retest pada tanggal 19 Mei, yang bisa dikatakan sebuah key area yang cukup valid. Jadi bisa menunggu koreksi yang lebih dalam lagi ke kisaran area tersebut. Untuk target dari ITMG dalam jangka menengah ini bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 40.000 yang bertemu juga dengan Fibonacci extension 61,8% yang saya tarik dari wave 2 ke wave 3 dan ke area yang berpotensi menjadi sebuah bottoming dari wave 4 gitu. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Indi. Jadi jika kita melihat Indi yang pertama, ini kita bisa lihat bahwa volume penjualan hari ini cukup minim, jauh di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan bisa dilihat juga bahwa secara Elliott Wave, Indi ini sedang dalam tahap pembentukan subwave 5 dari wave 5 dengan target di kisaran harga 3.300-an. Jadi jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil,
Jadi Indi setelah ia breakout yang terjadi dengan volume yang cukup tinggi, yang signifikan. Oke, saya hapus ini dulu. Oke. Jadi kita bisa dapatkan resisten di kisaran harga 2.900 sampai 2.900 sampai kisaran harga 3.000 yang bisa menjadi sebuah area resistance turning into support yang di breakout dalam time frame 1 hour ya. Yang terjadi breakout tersebut juga terjadi dengan volume yang cukup signifikan. Dan setelah itu saat ia melakukan retest atau koreksi yang lumayan minim, ini terjadi juga dengan sebuah volume penjualan yang minim sekali. Gitu. Jadi untuk Indi ini sebuah hal yang cukup positif gitu. Jadi untuk Indi juga menurut saya lebih disarankan untuk melakukan pembelian bertahap karena keadaan market yang seperti ini lumayan susah untuk ditebak. Jadi misalnya kita melakukan pembelian bertahap, jadi di kisaran ini kita bisa melakukan sebuah pembelian dengan catatan bottoming dari Indi ini maksimal toleransinya di kisaran harga 2.700-an yang bisa kita dapatkan dari sebuah area resistance into support di 28 April 2022 kemarin. Oke. Untuk target dari ini, untuk jangka menengah ini bisa menuju ke kisaran harga 3.300 sebagai target dari wave 5. Untuk emiten terakhir, emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada ASA, Adi Sarana Armada Tbk. Jadi ASA ini setelah ia melakukan penurunan yang cukup jauh, yang terjadi dengan volume yang signifikan juga, ASA ini sudah terlihat adanya sebuah tanda-tanda akumulasi di area bawah, yang bisa kita lihat dari pergerakan volume ya. Oke. Dan juga bisa dilihat bahwa volume penjualan hari ini atau volume penjualan dari area bottoming pada tanggal 17 Mei 2022 kemarin ini bisa dikatakan tekanan jualnya masih cukup rendah gitu. Jadi untuk ASA kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 hour ya. Oke. Jadi bisa dilihat bahwa secara price action ASA ini berpotensi membentuk sebuah pattern cup handle dengan cup handle target ke kisaran harga 2.700-an yang bisa kita dapatkan sebuah resisten. Jadi area 2.700 itu merupakan target dari ASA. Tapi untuk area pembelian, jadi ASA ini juga pergerakannya cukup volatil, jadi perlu diwaspadai juga ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ASA telah terjadi rejeksi pada area neckline dari cup handle-nya di harga 2.300 sebanyak 2 kali. Jadi rejection tersebut setelah ia melakukan koreksi bisa kita gunakan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari sebuah area untuk melakukan spekulasi buy. Jadi kita lihat bahwa ASA ini kita bisa menemukan sebuah area support minor di kisaran harga 2.200 sampai 2.220-an yang bisa juga dijadikan sebagai area untuk mulai melakukan pembelian bertahap gitu. Dengan jadi kita bisa menyicil melakukan pembelian bertahap dengan catatan area bottoming toleransinya di kisaran last swing low-nya di harga, jadi maksimal di harga 2.130. Jadi misalnya ASA ini close di bawah 2.130, ini disarankan untuk melakukan cut loss gitu untuk meminimalisir kerugian. Jadi dari time frame 1 hour-nya juga bisa dilihat bahwa tekanan jualnya masih cukup minim juga, yang merupakan hal bagus. Jadi kita bisa melakukan pembelian bertahap dari area support minor ya. Yang pertama di harga 2.200-an dan untuk support keduanya di kisaran harga 2.130. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada TPIA, Chandra Asri Petrochemical Tbk. Jadi hari ini TPIA melakukan pelemahan selama 0,74%
yang 4 hari ini sudah terjadi koreksi yang cukup signifikan untuk TPIA yang setelah ia melakukan rejeksi di area resisten yang kita bisa dapatkan pada tanggal 20 April 2022 kemarin. Jadi TPIA ini jika kita lihat juga ia sedang tertahan di kisaran area support kuat yang bertemu juga dengan area MA20 dan juga MA50. Yang jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil ini juga merupakan sebuah area resisten turned into support. Jadi untuk TPIA ini bisa dikatakan sudah mulai menarik ya. Bukan mulai sih, udah menarik ya untuk melakukan sebuah spekulasi buy. Dengan catatan melakukan cut loss jika ia close di bawah area MA50. Dan jika kita lihat secara pattern ini, TPIA berpotensi membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder dengan neckline di kisaran harga 10.500-an. Dan target untuk TPIA ini berada di kisaran harga 11 ribuan. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.